Halo adik sekalian, apa kabar semuanya? Jumpa lagi dengan Abang. Nah, hari ini kita akan belajar SPD yang ke-10. Topik kita hari ini adalah lanjutan daripada SQL yang kemarin, pertemuan yang ke-9. Kamu boleh tengok di CM. Hari ini saya akan buka CM biar kita pernah buka CM kita. CM itu berarti adalah catatan belajar. Kalau kemarin pertemuan 9 kita belajar pengantar SQL, hari ini kita yang ke topik yang ke-10, kita hari ini bekerja dengan SQL. Jadi SQL ini merupakan semua kode-kode program atau instruksi yang digunakan untuk mengakses basis data pada database. Jadi data kita itu simpan dalam sebuah tabel. Nah, tabel itu tadi disimpan di dalam sebuah namanya database. Nah, untuk apa Bang kita belajar database? Kalau kita nggak belajar database, maka kita nggak akan belajar namanya komputer. Kita belajar komputer, maka kita akan belajar database. Kalau kita nggak menggunakan komputer, maka sama data-data kita itu masih menggunakan manual. Kalau manual itu semacam dulu, datanya disimpan menggunakan buku atau catatan, menggunakan kertas. Jadi data tersebut nggak tersusun secara sistematis. Nah, kalau kita pakai komputer, maka kita membutuhkan namanya DBMS tadi, Database Management System, yang digunakan dalam proses mengolah data. Nah, nanti penyimpan data kita itu nanti kita akan belajar di Visual Basic aplikasi. Dia nanti menggunakan database yang menggunakan itu adalah contohnya dalam Microsoft Access. Jadi data kita itu nanti akan disimpan semua dalam di Microsoft Access. Jadi kita pakai Visual Basic bagaimana cara mengolahnya. Contoh sederhana. Kalau kamu lihat ke mesin kasir yang ada di Indomaret atau sejenisnya, kalau kamu pengen mencari suatu barang, kamu nggak usah capek-capek jauh-jauh mencari raknya. Barang tersebut kamu cari di raknya, cukup kamu datangi si kasirnya tadi. Sudah, kamu tanya apakah barang tersebut ada atau tidak. Dan si kasir saya rasa dia tidak akan mengecek barang yang kamu cari tadi ke dalam rak, tapi dia akan mengeceknya ke dalam komputer. Kenapa dia cek tadi dalam komputer, Bang? Itu dia tadi, dia gunakan perintah SQL. Bagaimana dia mencari data barang yang tersebut ke dalam tabelnya tadi, database-nya tadi. Dia pakailah perintah atau program itu. Program itulah dikatakan namanya SQL. Nah, contohnya si pemilik Indomaret dia nggak akan perlu mendatangi toko-tokonya. Dia cukup mengecek semua komputer yang ada pada toko. Kenapa gitu? Karena semua barang yang dia jual, dia melakukan transaksi, semua menggunakan namanya komputer. Jadi barang yang masuk dan barang yang keluar, semua itu ada di dalam sistem. Nah, bagaimana dia bisa tahu? Dia pakai tadi perintah SQL ini. Contohnya tadi hari ini, ada 10 orang pembeli dengan barang yang tertentu. Maka semua laporannya itu ada di dalam sistemnya tadi. Dia pakai perintah SQL untuk mengolah datanya sehingga dia tahu berapa banyak datanya barangnya yang dijual dan berapa banyak barangnya yang masuk. Jadi kalau tiba-tiba di komputernya itu ada 10 barang. Contohnya dia pengen mau beli Coca-Cola, ada 10 di komputer, ada 10. Tiba-tiba datang pembeli, dia pengen mau beli barangnya 10 juga. Ternyata yang di rak itu cuma ada 7. Nah, otomatis maka terjadi namanya penyimpangan data dengan yang di rak dengan yang di komputer. Maka kalau sebab itu si pemilik Indomaret nggak akan mau tahu. Yang dia tahu adalah berapa jumlah barangnya yang ada di komputer. Nah, pada saat contoh sederhana lagi, pada saat kamu beli barang dan bayar ke kasir tadi, kamu masukkan di kasir akan masukkan kode barangnya, akan muncul berapa harganya, bahkan gambar barangnya, jenis barangnya, dan segala macam. Kok bisa seperti itu, Bang? Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena barangnya tadi telah disimpan di dalam tabel tadi. Jadi pada saat si kasir pengen mencari datanya, tinggal masukkan kodenya, maka barangnya akan muncul. Nah, itulah menggunakan namanya perintah SQL. Nah, ada 5 bagian perintah SQL, tapi hari ini kita cuma belajar cukup 2. Yang pertama itu ada namanya DDL, ada DML, DCL, pengadilan transaksi, dan pengadilan namanya programmatic. Tapi hari ini kita cukup belajar 2 saja, DDL dan DML. Yang pertama, ini kamu lihat namanya DDL, atau kepanjangan daripada namanya Data Definition Language. Ini merupakan kelompok perintah yang berfungsi untuk mendefinisikan skema atau atribut-atribut basis data, tabel, atribut kolom, ataupun batasan-batasan terhadap suatu atribut. Nah, perintah-perintahnya itu ada apa aja, Bang? Ada namanya create. Create berarti membuat tabel.
Ada alter dan ada drop. Ini kalau nggak salah kita udah pelajari ini di minggu lalu di pertemuan 9. Saya akan jelaskan apa itu drop, alter. Nah ini, alter itu berarti adalah mengubah struktur tabel. Create berarti menciptakan atau membuat tabel. Drop itu berarti menghapus tabel. Oke, ini udah pernah saya jelaskan di minggu lalu ini. Nah, jadi kalau kita menggunakan DDL atau Data Definition Language, cuma ada 3 perintah yang akan kita gunakan: create, alter, dan drop. Oke, coba kita lihat ke bawah di sini. Di sini ada namanya DDL, ini adalah contoh. Create berarti membuat nama tabel. Jadi ini kode programnya create table nama tabel. Contoh, nama tabelnya kita buat. Jadi maka nanti kita ketikkan di kode program create table. Nama tabelnya contohnya adalah Indomaret. Nah, maka nanti akan ada satu data tabel, nama tabelnya adalah Indomaret. Nah, kemudian kita buatlah nama file-filenya di sebelahnya, maka dalam kurung, contohnya, oke, ini kita ganti, nggak usah Indomaret. Contohnya adalah biodata mahasiswa. Jadi kita buat nama tabelnya adalah biodata. Nah, biasanya biodata mahasiswa itu ada apa aja? Nah, file-file itu harus di dalam kurung ini ya. Kamu lihat ini dalam kurung. Contohnya ada nama, ada alamat, ada jengkel, ada nomor handphone, dan lain-lain. Nah, tapi kita harus tentukan dulu nama ini kira-kira tipe datanya apa. Tipe data itu menentukan data itu jenisnya apa. Apakah dia huruf, atau angka, atau berupa nilai boolean mengandung nilai true dan false. Contohnya kalau nama itu kita pakai namanya adalah datanya adalah char. Char itu berarti karakter. Dalam kurung berapa nominalnya karakter yang kita buat. Contohnya namanya terlampau panjang, apalagi orang Batak biasanya 30. Ini minimal maksimal. Alamat ini kita pakai tipe datanya adalah char. Kita buat ini 50, biasanya panjang alamat orang. Jenis kelamin itu kita buat contohnya itu pakai char juga. Kita buat itu 20. Kemudian nomor handphone itu kan adalah angka, kita kasih di sini adalah integer. Kalau angka nggak usah kita kasih karena dia nggak akan dibatasi. Dan dibatasi itu tuh biasanya adalah string. Kalau sudah di sini ada pembuka, maka di bawah juga harus ada penutup. Oke, ini kita sudah jadi satu kode program. Ini adalah kode program untuk menciptakan sebuah tabel beserta filenya. Oke, nah selanjutnya di sini. Nah, selain tambahan, setiap kolom pada penif sini ada null, not null ini Bang rasa ini nggak perlu dibuat. Oke, di sini ada create table, ini tadi yang kita praktekkan ya. Katanya tabel yang diciptakan dengan peraturan di atas mensyaratkan KD pack harus diisi dengan bersifat unik. Nah, ini nggak usah, ini opsional, boleh dibuat, boleh tidak. Tapi yang paling penting itu yang ini, seperti yang saya buat tadi itu. Oke, nah apabila kamu ada pertanyaan, kamu boleh bertanya sama saya nanti di dalam grup WhatsApp. Nah, kemudian tadi itu alter tadi itu apa ya? Pasti kalian sudah lupa. Alter tadi itu adalah mengubah struktur apabila terjadi sesuatu. Oh, ini kita udah belajar kemarin itu DDL ya. Ini kita lebih panjang lagi bahasnya. Kalau mengubah struktur contohnya tadi mengubah dari integer menjadi char. Cara menjadi integer itu adalah mengubah namanya struktur. Kemudian di sini ada namanya drop. Drop itu adalah menghapus tabel dan field. Jadi menghapus tabel dan field itu adalah namanya drop. Kalau menghapus tabel itu kayak minggu lalu saya tanya kalian. Beda menghapus tabel, beda menghapus isinya. Kalau menghapus tabel maka semua isinya akan terhapus. Tapi menghapus record beda lagi isinya. Perintahnya. Katanya di sini digunakan adalah untuk menghapus tabel. Jadi drop itu digunakan adalah untuk menghapus tabel dan field. Tabel yang tidak terpakai lagi dapat dihapus dengan menggunakan pernyataan namanya drop table. Contohnya drop table. Tadi nama tabelnya apa? Jadi kalau ini akan dihapus maka semua akan terhapus. Contohnya ini. Jadi kalau ini kode saya buat di sini kode programnya drop biodata. Maka nanti semua
yang ada nama tabel biodata itu beserta nama, alamat, jengkel, dan HP itu akan terhapus dari komputer. Itulah fungsi daripada nama isi drop. Jadi kalau kita hapus drop biodata, tadi yang kita ciptakan yang di atas ini, coba kamu lihat yang ini, maka dia akan hilang. Oke? Nah, alter digunakan untuk mengubah nama tabel dan strukturnya. Ini tadi itu saya udah bilang kok, apabila ada yang mau kita edit. Nah, yang kedua, kita akan belajar namanya DML. Ini yang sering kita gunakan, DML. DML itu berarti data manipulasi language, data manipulation language yang berfungsi untuk memanipulasi data dalam basis data, misalnya dalam pengambilan, penyisipan, pengubahan, dan penghapusan data. Nah, ada 4 perintah di sini, yaitu namanya select. Select itu berarti menyeleksi atau pengen mengambil data, menampilkan data, digunakan namanya select. Yang kedua, itu ada namanya insert. Insert itu berarti menginput atau menyimpan data atau memasukkan data tadi ke dalam namanya tabel. Yang ketiga itu namanya update. Update ini berarti memperbaharui atau mengubah data atau namanya mengedit data. Yang keempat itu ada namanya delete. Delete itu berarti menghapus data atau penghapus tabel. Nah, kita lihat di sini perintahnya di sini. Jadi di sini ada insert. Insert tadi kan saya sudah bilang insert berarti digunakan adalah untuk menambah data. Jadi contohnya insert into nama tabelnya, daftar filenya, kemudian values. Nah, ini adalah contohnya. Bila tabel telah tercipta pemasukan data, nah ini kamu boleh baca, jadi langsung saya praktekkan. Oke, nah saya ingin menambahkan satu data, contohnya nama teman kalian, contohnya siapa ya? CDP. Nah, contohnya insert into. Nah, ini tadi kode program ya. Ini adalah bentuknya tadi. Sudah insert into. Sudah nama tabel, kemudian values, kemudian baru isinya tadi. Jadi seperti ini. Jadi nanti kalau ada kode soal ujian nanti saya suruh kalian buat kode program, harus tahu ya. Jadi insert into. Tadi nama tabel kita adalah biodata. Kemudian di sini values, sudah buka kurung, ketik tunggal. Nah di sini kan ada nama tadi ya, contohnya nama ini saya bilang Devi. Kalau dia karakter harus diapit dengan tanda petik tunggal. Kalau dia integer baru tidak usah. Yang kedua di sini ada alamat. Jadi harus sesuaikan, nggak boleh tidak berurut. Jadi harus berurut di sini. Yang pertama tadi di sini adalah nama, alamat, jengkel, kemudian baru HP. Kemudian di sini ada alamat, kemudian contohnya alamatnya kita buat di sini Jalan Parapat. Saya nggak tahu dia orang Parapat atau enggak. Contoh nih, jenis kelaminnya contohnya saya buat di sini laki-laki. Oke, kalau ada nama yang sama mohon maaf. Di sini nomornya berarti katanya adalah integer angka. Maka tidak usah diapit dengan tanda petik tunggal. Oke, kalau sudah tutup kurung. Nah, maka kita sudah menciptakan sebuah data, namanya adalah si Devi, alamatnya adalah Jalan Parapat, jenis kelamin laki-laki, dan nomor handphonenya sekian. Oke, itu adalah namanya insert. Yang kedua, tadi ada namanya di sini adalah update. Kita update itu berarti mengubah. Ini kode programnya update. Update itu berarti update nama tabel, set nama field, kemudian nama field yang mau akan kita ganti, kemudian kriterianya apa yang mau diganti. Oke, tadi apa yang mau, jadi ini hati-hati nggak boleh mengganti. Jadi kalau bisa mengganti itu berdasarkan contohnya data tertentu. Contohnya kalau pengen mengganti data mahasiswa, gantilah berdasarkan contohnya NIM, karena tidak ada mungkin NIM mahasiswa yang sama. Makanya setiap mengisi data biasanya ditanya orang apa nomor ID-nya, supaya tidak terjadi penimpahan data. Kalau diganti semua atas nama Devi, nanti ada 10 orang nama Devi, maka nanti semua akan terganti. Jadi nggak boleh jadi satu aja. Maka kita buat di sini kriterianya dari mana mau yang diganti. Oke, contoh di sini update ya, benar namanya adalah si Evita Mala, kita mau ganti berdasarkan KD sama dengan 11. Oke, contoh di sini kita buat di sini. Jadi tadi si Devi ini kita buat di sini laki-laki. Ternyata dia itu adalah perempuan. Nah, bagaimana caranya? Tengok di sini kode programnya tadi update. Nama tabelnya adalah
data. Kemudian ada set, kemudian nama field, nilainya apa yang mau kita ganti tadi, laki-laki itu ada di Jenkel, maka kita buat sini Jenkel sama dengan yang mau kita ganti adalah perempuan. Oke, jadi yang kita ganti set, kita ganti itu perempuan itu ada di mana, fieldnya ada di Jenkel. Nah, where, dari mana yang mau kita ganti, apa kriteria yang mau kita ganti? Contohnya di sini karena tidak ada name atau segala macam, kayak ada hanya nama, maka kita buat di sini nama sama dengan petik tunggal Devi. Maka nanti komputer akan mengganti setiap nama Devi akan diganti jenis kelaminnya menjadi perempuan. Oke, itulah namanya update, berarti mengubah atau mengedit data. Nah, yang selanjutnya di sini ada namanya delete. Delete ini berarti menggunakan untuk menghapus data. Ini sama seperti tadi. Ini sama seperti kayak tadi. Contohnya aku nggak suka nengok si Devi nih. Kita hapus aja. Jadi setiap orang yang bernama si Devi saya akan hapus. Jadi apa di sini kode programnya? Sebentar, saya kecilkan layar saya. Nah, ini ya, delete bintang from baru pengarah. Seperti ini, coba lihat. Kalau di sini ada dua macam. Ini menghapus berdasarkan kriteria. Tadi saya nggak mau ada nama si Devi, maka akan dihapus. Maka tadi kode programnya, maka saya buat di bawah ini. Ini ya, delete. Oke. Delete. Udah. From nama tabelnya itu tadi apa? Biodata. Where? Kita menghapus nama si Devi. Maka ini adalah kode programnya. Maka setiap yang ada nama Devi, si Devi di bagian nama akan dihapus dari tabel biodata. Paham ya? Oke. Nah, di sini ya, di sini ada lagi dibilang ini namanya delete from tabel. Kalau seperti ini dibilangnya, maka dia menghapus semuanya, tidak ada kriteria tertentu yang dia bilang. Kalau ini kan tadi pakai where ada kriterianya, ada yang mau dihapus berdasarkan apa. Tapi kalau di sini delete bintang from, maka dia akan menghapus semua datanya. Maka saya bilang, maka saya bukan hanya nggak suka nengok si Devi, tapi kalau saya hapus seperti ini, delete, ini pakai bintang ya, bintang itu menyatakan seluruhnya. Delete bintang from data, Bang di sini tadi kan contoh ya. Tadi kan kita nggak pakai bintang, karena yang kita pilih cuma satu data. Tapi kalau semua data kita pakai bintang. Oke, delete bintang from biodata, maka semua data yang ada di biodata akan terhapus. Bukan hanya DB saya yang terhapus, tapi semua data. Oke, udah tahu bedanya ya. Nah, selanjutnya di sini ada namanya select. Select itu berarti memilih data atau menyeleksi data atau menampilkan data. Nah, contohnya select bintang from nama tabel di sini. Maka semua isi nama tabel dia akan ditampilkan. Contohnya, saya pengen mau tahu siapa aja sih data-data yang ada di tabel biodata. Contohnya, select bintang from biodata. Bintang, tadi bintang semuanya. Maka semua data-data yang ada di biodata, contohnya ada 10 orang, maka 10 orang itu akan ditampilkan. Itu namanya select bintang from biodata. Bang, tapi saya mau pengen tampil kayak tadi di numerit. Saya pengen mau tampilkan berapa si Coca-Cola. Bagaimana caranya? Atau saya pengen tampilkan berapa banyak jumlah Coca-Cola. Nah, kamu boleh pakai ini. Pakai where, order by berarti mengurutkan, secara scanning atau descending, group by berarti menampilkan yang sejenisnya. Contohnya saya mau pengen nampilkan cuma si Devi saja. Maka select bintang from biodata, kamu pakai sini where. Si Devi tadi dia ada di nama ya, nama sama dengan Devi. Atau kita pengen menampilkan semua yang tinggal di Parapat. Maka di sini buat sini group where alamat
Tadi berapa halaman ya? Group by K. Pilih tunggal parapat. Maka semua orang yang tinggal parapat akan digrupkan. Oh, saya mau namanya, saya mau ditampilkan berdasarkan nama, where nama secara ascending, maka dari A sampai Z. Maka semua nama akan ditampilkan berdasarkan A sampai dengan Z. Oke, oh, saya mau cuma tampilkan, saya mau tampilkan nilai ujian yang hanya 70 ke atas. Contohnya, maka contohnya nilai, where nilai udah lebih besar 70. Maka nanti dia akan tampilkan seperti ini. Maka dia akan menampilkan data yang data berdasarkan nilai yang di atas 70. Contoh. Jadi kalau nggak di bawah 70 maka dia tidak akan ditampilkan. Oke? Adik-adik sekalian, ini adalah contoh singkat pelajaran kode program. Mungkin karena masih semester 2 ini hanya masih pengenalan. Nanti kita akan pelajari nanti di semester ketiga. Biasa kakak kelasmu dia pakai si akses seperti ini untuk menyimpan data. Ini salah satu perintah untuk menyimpan salah satu aplikasi yang digunakan untuk menyimpan data. Jadi sini contohnya blank database. Saya buat ini satu contohnya. Saya akan membuat namanya contohnya SBD10. Jadi nama database-nya adalah SBD10. Kemudian saya klik create. Ini praktek ya. Jadi kita nggak akan pelajari nanti di semester selanjutnya. Oke. Jadi semua data kita bisa kita simpan di sini. Kemudian saya klik nama tabelnya. Contohnya nama tabelnya adalah biodata. Oke. Kemudian tadi filenya ada nama, ada alamat, ada jengkel dan nomor HP. Ini kalau pakai aplikasi, jadi kita bisa pilih contohnya tadi namanya saya bilang itu adalah karakter. Saya cari di sini karakter. Oh, kebetulan di sini nggak ada karakter, yang ada namanya teks. Contoh. Oke, di sini kemudian saya pilih number. Nah, ini enaknya kalau kita pakai aplikasi, jadi kita tinggal klik-klik. Tapi ingat, ini aplikasi cuma memasukkan data. Nah, tadi kita kan menggunakan kode program. Jadi kalau kode program tampilannya nggak seperti ini. Oke? Nah, sekian pelajaran kita hari ini. Apabila ada pertanyaan, kamu boleh bertanya sama saya. Sampai jumpa lagi kita di pertemuan selanjutnya. Silakan dicatat, ada pertanyaan boleh tanya saya. Tetap jaga kesehatan, salam sehat.